Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Saya Dian Anggraini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Panenwangi 5 Kota Malang, dengan fasilitator Ibu Hindun Umi Hamidah dan pengajar praktik Ibu Pipit Puji Astuti. Video ini adalah ruang kolaborasi modul 2.3 dengan judul Praktek Coaching untuk Supervisi Akademik dengan Alur Tirta. Dalam praktek ini, saya berkolaborasi dengan rekan saya, Bapak Damaris, untuk mempraktikkan percakapan coaching dengan alur tirta. Berikut ini adalah rekaman video percakapan coaching yang kami lakukan. Di video yang pertama, saya bercerita kepada Bapak Damaris tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya, yaitu kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan ruang kelas. Berikut ini adalah rekaman percakapan yang saya lakukan bersama Bapak Damaris. Assalamualaikum Pak Damaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, sehat Dian? Alhamdulillah Pak sehat. Jenengan sibuk enggak Pak ini? Waduh, sebenarnya sibuk, tapi buat jenengan insya Allah ada waktu lah. Ada yang ingin disampaikan Bu Dian? Monggo. Iya ini Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol ini loh. Ada masalah sih sebenarnya. Monggo. Ada masalah yang ingin saya ceritakan kepada Maris. Nah, nyari yang lain kok di kelas semua. Ini wes kebetulan jenengan pas jam kosong ya. Gini loh Pak, saya itu ada masalah. Terus di kelas saya itu loh, kok tiap hari kok kotor aja gitu loh ya Pak ya. Masalahnya ya itu sih, ini kan mulai awal masuk itu Juli sampai Agustus. Jadi ya sebenarnya sih kalau masalah kebersihan kelas ini kan tiap hari anak-anak juga sudah piket gitu kan Pak ya. Terus tempat-tempat sampah juga, setiap ruang itu juga kan sudah disediakan tempat sampah, malah 2. Jadi di dalam itu ada 1 tempat sampah, di luar juga ada tempat sampah. Nah ini masalahnya kan gini loh Pak, anak-anak itu kan sudah piket, terus sudah saya pastikan kalau anak-anak pulang itu kan ruang kelas itu udah bersih itu loh Pak. Besok paginya itu ya gitu, habis anak-anak setelah baris gitu kan, saya kan nungguin di depan pintu gitu. Saya baru datang kan anak-anak pas baris gitu ya. Jadi ya masuk kelas itu kok situasinya kok beda ya sama keadaan kelas waktu saya sebelumnya. Kan saya pulang itu kan bersih. Kok besoknya datang itu sudah ya sampah di jendela itu ada plastik, di bawahnya mejanya anak-anak, kadang di kolong-kolongnya, di jalannya sekitar mejanya anak-anak itu ada bekasnya ratanya pensil gitu aja itu loh Pak. Kadang tusuknya apa itu habis beli cilok atau apa gitu itu ya masih kececeran gitu loh Pak. Ya itu hampir terjadi ya setiap hari itu, hampir setiap pagi itu loh Pak. Setiap pagi. Oke. Ya itu sih masalahnya. Nah, itu masalahnya tadi. Nah, jenengan ini maunya bagaimana ini? Maksudnya dari masalah itu tadi ya kan? Ya paling enggak dari yang jenengan sampaikan ini kan harapannya dan keinginannya jenengan nantinya seperti apa nih? Gini loh Pak, saya itu kan maksud saya gini lah, kalau memang kalau sudah dipiket kelas itu kan tujuannya sudah bersih, anak-anak kan sudah tahu kalau nanti dibersihkan itu kan tujuannya juga untuk kenyamanan belajar gitu loh. Mau saya itu anak-anak itu mbok ya punya kesadaran gitu loh Pak, tapi kok cici angel men gitu loh Pak. Gimana sih maksud saya ya bahasanya gitu loh Pak, kok cici angel yo arek-arek iki yo lek buat sampah ku yo di tempat sampah gitu loh Pak. Heran saya. Ya. Berarti kejadiannya itu ya sampah sing ya katakanlah berserakan dengan itu jamnya pagi Bu ya. Oke, jadi tiap pagi itu Pak, pas mau mulai pelajaran gitu. Jadi pelajaran itu seharusnya anak baris itu kan sudah berdoa. Itu seharusnya anak itu sudah mulai pelajaran, ini enggak Pak, malah jadi bersih-bersih dulu gitu loh. Soalnya kan saking banyaknya sampah-sampah itu loh, apa kata anak-anak ini gimana sih kok makan di kelas anak-anak ini apa gimana kok bisa sampai
sampai gitu loh. Itu juga tiap hari gitu, hampir tiap pagi itu seperti itu akhir-akhir ini. Nah, ya, ya. Berarti ini kalau apa yang saya tangkap dari yang jenengan ceritakan itu kan ada kemungkinan ya, mungkin dari siswanya atau mungkin dari siapa gitu ya, yang jenengan juga nggak tahu ya. Nah, kemungkinan ini kan udah kejadian beberapa kali. Artinya nggak cuma sekali 2 kali kan ini. Hampir setiap hari Dan mungkin sudah kejadian sering kali kejadian. Nah, kemungkinan atau paling tidak yang sudah jenengan lakukan, artinya tentu saja kalau sudah beberapa kali atau bahkan sering kan nggak bisa tinggal diam ini. Katakanlah yang sudah jenengan lakukan selama ini, atau ya paling tidak ada perlakuan atau apa mungkin yang sudah jenengan lakukan selama ini sampai detik ini mungkin. Monggo, menurut jenengan ceritakan aja. Ya iya sih Pak, ya kan sudah saya ini, ya pertama beberapa hari itu ya saya tegur gitu ya. Saya tegur secara apa ya? Saya ceramah gitu loh Pak di depan kelas, gitu loh, anak-anak ini gimana sih? Kok kelasnya seperti ini? Nah, gitu kan sudah saya beri apa ya? Sudah sebenarnya beri arahan gitu loh Pak. Terus juga pada waktu anak-anak itu mau pulang sekolah itu juga sudah saya wanti-wanti, ya besok jangan lupa loh ya, kondisi kelas diusahakan harus bersih. Nah, itu sudah enggak kurang-kurang Pak, saya ingatkan. Terus pulang sekolah juga gitu, waktu anak-anak piket itu kan juga saya awasi gitu loh Pak. Jamnya istirahat juga gitu kan, ya sesekali saya lewat gitu kan, saya sambil mantau gitu loh Pak. Jadi pada waktu apa ya, pagi terlihat seperti ini tuh kan saya tanya juga sama anak-anak, ini siapa ya yang seperti ini gitu, ini siapa yang membuang sampah seperti ini, apa anak kelas 3 gitu kan saya ngajar kelas 3 Pak ini. Ya saya tanya gitu, jadi ada kadang-kadang ya ada jawaban sih, ini Pak, ini Bu yang tadi makan di kelas Bu, sambil main-main, sambil lari-larian gitu ya. Saya panggil gitu kan, terus saya apa ya, saya ajak ngomong gitu loh Pak. Sudah saya nasihati sih, sudah saya sambil mengingatkan lah, apa masa saya sampai mikir cara apa lagi ya Pak ya. Sampai nggak bisa mikir saya Pak, di kapakno arek-arek iki ya kok sing ngene ayo saya gitu. Sampai buntu saya. Gimana ini Pak? Ya, paling tidak dari yang sudah terjadi, dari temuan yang jenengan hadapi selama ini, ada sesuatu yang sudah jenengan coba lakukan. Artinya paling tidak itu jadi satu buah solusi yang menurut jenengan efektivitasnya atau apa ya, efeknya seperti apa. Akhirnya kan tadi yang jangan sampaikan sudah ditegur, sudah disuruh piket dan sebagainya, kan akhirnya mungkin loh ya, mungkin ada perubahankah atau tidak, meskipun itu sedikit. Kalau saya amati sih ya ada sih Pak, mulai berkurang, tapi kan ya masih ada aja gitu loh Pak ya. Masih ada aja. Terus ya sebenarnya sih sudah ada beberapa anak yang kemarin sudah sempat saya panggil, itu beberapa anak yang katanya seringkali buat kotor di kelas itu kan sudah enggak mengulangi, tapi masih ada juga yang mengulangi gitu loh Pak ya. Jadi mungkin sudah ada perlakuan dan sudah ada tindakan dari jenengan, tapi betul, realnya penyakitnya atau penyebab utamanya masih belum terpecahkan, istilahnya gitu. Nah, kalau menurut jenengan, ini saya bicara dalam artian bicara logis saja, interval atau jarak antara pulang sekolah pada hari itu dan masuk sekolah pada hari berikutnya itu kan ada momen atau waktu yang ketika itu tidak dalam pengawasan.
bener nggih. Nggih. Artinya tidak dalam kondisi guru ada di tempat. Jadi katakan ada mungkin kemungkinan saja kan, tapi pasti ada probabilitas di situ. Nah, kalau menurut jenengan, masuk ke kelas itu jam Kalau saya sih anak-anak kan masuk jam 7 ya Pak ya. 7. Jadi saya itu kalau pagi datang ya kadang jam 7 kurang 5 menit, jam 7 kurang 10 menit gitu. Jadi kalau anak-anak sih jam 6 itu ada yang sudah datang jam 6.30 gitu. Jadi anak-anak itu saya sudah datang pada jam-jam tersebut itu anak-anak sudah datang lebih dulu gitu loh. Oh, oke. Oke. Berarti ketika ada jenengan di kelas misalkan jam pelajaran mulai jam 7 ke atas nih, Iya. ada atau jenengan menemukan nggak anak-anak yang membuang sampah atau ngotorin kelas, ada nggak kira-kira? Ketika jenengan ada di kelas loh, gitu. Kalau ketika saya ada di kelas ya anak-anak tidak ada yang buang Pak. Karena saya datang itu kan jam 7 kurang ya. Jam 7 Iya. kurang itu kan saya masih di kantor, kadang saya absen dulu gitu ya. Terus setelah absen itu kan biasanya saya sempatkan ngobrol ya sebentar dengan teman-teman di kantor gitu. Iya. Baru kalau sudah dengar bel itu saya lihat anak-anak kan sudah baris gitu Pak. Jadi saya nungguin di depan pintu gitu. Nah pas anak-anak sudah masuk, saya itu terakhir masuk di kelas sambil saya amati. Jadi saya amati itu kelas kok gini aja. Jadi kok saya ini kok gimana ya rasanya kok ngomel aja di kelas sampai kurang kebersihan gitu. Nah itu masa saya sampai pikir gini, kira-kira perlu enggak ya Pak ya? Kalau saya beri hukuman gitu loh, gimana ya Pak ya? Masa perlu dihukum ya anak-anak ini? Soalnya gimana ya Pak ya? Soalnya ya kalau kebersihannya itu sampahnya sih enggak terlalu parah ya. Lah ini ada di jendela, ada di laci gitu loh Pak, di bawah-bawah meja, di belakang-belakang itu padahal tempat sampah itu loh ada di situ di kelas itu ada. Sampai ngoroti pensil itu loh. Ya. Bekasnya orotannya pensil itu disimpan di laci itu saya ingatkan berkali-kali gitu. Jadi kalau pas jatuh ya mecer-mecer di lantai itu loh Pak. Saya sampai gimana ya kalau dilihat itu seger gitu loh Pak wis pokoknya. Masa gimana Pak menurut jenengan apa perlu saya hukum aja ya anak-anak ini apa disanksi apa gimana ya? Sanksi, hukuman, ya. Jadi gini, dari rentetan kejadian itu, menurut ini saya menanyakan lagi, konfirmasi aja kan. Ketika jenengan di kelas, kemudian kondisi seperti itu, ya, dengan masalah yang belum terpecahkan masalah kebersihan. Yang jadi prioritas jenengan sekarang apa? Kalau prioritas saya itu ya ini Pak, kalau bisa sih pada saat anak-anak pelajaran kan namanya juga ruang kelas ya Pak ya. Nah ruang kelas ini kan juga tempat untuk belajar. Terus sewaktu-waktu misalkan ada tamu atau ada kunjungan, sementara kelasnya itu kalau kondisinya seperti itu kan, kalau dilihat itu gimana ya Pak ya, kan kurang kurang gimana ya. Kalau saya Ya. sendiri aja lihat kalau kondisi kelasnya kotor itu kan nggak nyaman Pak, risih gitu loh Pak. Jadi saya inginnya itu ya kelas itu ya bersih gitu loh. Walaupun ada ya ada sampah sih sedikit-sedikit tapi ya nggak terlalu parah seperti sampai kelihatan kotor gitu loh Pak. Sampai sampahnya itu seperti itu gitu loh Pak. Jadi Dan ingin fokusnya di itu. kebersihan kelas supaya jadi kelasnya jadi nyaman untuk belajar. Oke, jadi Nah. kesadarannya anak-anak itu loh Pak. Nah, kalau tadi saya lupa belum konfirmasi lagi, kalau ketika ada jenengan tidak menemukan kan, jenengan tadi bilang gitu kan, Iya. tidak menemukan adanya atau temuan-temuan yang siswa itu mengotori mungkin ya, tadi jangan sampaikan seperti itu. Nah, Oke. kalau dilogikakan saja kan sebenarnya jenengan bisa mengambil solusi sebenarnya. Dari Iya, gimana ya Pak ya? awal jenengan datang ya kan, sampai pulang, ketika jenengan di kelas tidak menemukan tanda-tanda atau beberapa siswa yang dicurigai ya, jenengan curigai untuk
motorin kelas kan nggak ada. Selama jenengan di kelas, berarti apa ya istilahnya ya? Menurut jenengan ada nggak hal yang perlu jenengan rencanakan yang sebelumnya mungkin masih belum jenengan lakukan? Berarti kan kaitannya mungkin dengan kehadiran jenengan atau ketika di kelas itu, atau mungkin ada yang lain jenengan pikirkan dulu lah secara. Oh iya sih Pak, ya sebenarnya saya juga itu sih yang saya pikir itu sekarang ya itu apa ya yang harus saya lakukan. Saya negur juga sudah, saya ingatkan juga sudah, saya panggil anaknya juga sudah. Cuma gini loh Pak, saya tuh mikir iki posok tak hukum aja, saya kasih hukum siapa sih buat sampah gitu ya, apa saya beri, saya kenakan ini aja, saya beri sing buat sampah sembarangan didenda gitu. Saya sampai mikir gitu Pak, tapi kan itu kan tidak boleh ya Pak ya, menghukum itu kan, menghukum itu kan tidak boleh, memberi sanksi itu kan juga tidak boleh kepada anak-anak. Terus lah iyalah ya, terus gimana Pak, masa saya harus datang lebih awal gitu tak Pak, datang lebih awal terus saya sambil ngawasi anak-anak gitu ya. Jadi kalau biasanya kan saya datangnya mepet-mepet gitu ya Pak ya, apa saya perlu ya datang lebih awal terus saya lihat kelas gitu ya, kondisinya seperti apa, untuk memastikan anak-anak ini apa sih yang dilakukan gitu ya. Apa perlu kira-kira, kalau menurut jenengan gimana Pak kalau saya seperti itu? Satu tawaran solusi dari jenengan barusan ya, datang lebih awal. Itu sudah jenengan lakukan belum sebelumnya? Belum sih Pak. Ya ini misalkan kalau nanti ya setelah ini kalau memang saya seperti itu gimana Pak kalau menurut jenengan? Saya kembalikan lagi, ada kemungkinan untuk berhasil nggak itu kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya sih ya, kalau berhasil tidaknya sih saya kurang tahu Pak, tapi tidak ada salahnya ya kalau saya coba gitu loh Pak. Dengan mungkin dengan saya datang lebih awal, terus saya datang ke kelas gitu ya, terus saya lihat anak-anak, kemudian saya lihat sendiri anak-anak itu seperti apa, terus saya juga mungkin bisa tahu ya penyebabnya, terus dan mungkin bisa memberikan peringatan ya kalau memang saat itu anak-anak memang mainan di kelas dan membuang sampah saat itu, kan mungkin saya bisa lebih lebih mengawasi gitu ya Pak ya. Apa Ya, seperti itu? artinya itu satu rencana yang akan jenengan laksanakan, yang sebelumnya belum jenengan laksanakan. Strateginya dengan datang lebih awal ya. Nah, memang itu belum dicoba, dan kemungkinan berhasil atau tidaknya ya nanti akan kelihatan kalau sudah. Nah, ukuran keberhasilannya dari permasalahan yang sudah jenengan sampaikan tadi apa? Ukuran, oh ini sudah berhasil menangani masalah. Ukurannya apa? Kalau ukurnya jenengan apa? Oh ini ternyata ini berhasil. Oh ternyata ini enggak. Yang jadi tolak ukur keberhasilan jenengan apa? Apa ya Pak ya? Ya minimal itu ada perubahan gitu loh Pak. Apa ya? Ya ruang kelas mungkin ya bersampah. Mungkin tapi ya enggak terlalu banyak lah. Maksud saya kalau memang ada plastik 1-2 kan bisa diambil gitu ya Pak ya. Jadi enggak perlu sampai satu kelas kita bersihkan bersama-sama gitu. Terus yang kedua, enggak sampai setiap kali pagi setelah berbaris itu, sebelum memulai pelajaran itu paling tidak itu jamnya itu enggak berkurang, enggak terkurangi karena untuk membersihkan kelas itu tadi gitu loh. Mungkin itu Pak kalau menurut saya sih keberhasilan saya. Jadi itu tadi permasalahan dan solusi yang jenengan tawarkan, dan ukuran keberhasilan yang paling tidak jadi nanti ini berhasil, ini perlu dicoba lagi, berarti ukurannya adalah itu tadi yang saya sampaikan. Nah, dari rencana kan pasti perlu ada komitmen. Ini harus komit. Ya ada rencana, kalau nggak ada tindakan realnya kan ya
ya hanya sebuah wacana kan. Komitmen jenengan dari rencananya ini apa? Komitmennya jenengan sudah merencanakan satu tindakan, yaitu misalkan datang lebih awal dan seterusnya tadi lah. Komitmen untuk rencananya tadi seperti apa? Jadi ya saya akan coba sih Pak. Saya coba sih mulai besok, saya usahakan ya setidaknya ini dalam minggu inilah. Coba saya dalam minggu ini akan saya coba saya datang lebih awal gitu ya. Jadi saya datang lebih awal, kemudian saya sambil memantau di kelas itu seperti apa. Jadi misalkan nanti terlihat anak-anak aktivitasnya apa di dalam kelas, apa betul anak-anak itu ketika pagi sudah datang lebih dulu itu di kelas mereka melakukan aktivitas apa, dan jika memang ada terlihat kegiatan anak-anak yang menimbulkan kotor di kelas itu kan minimal kan sebelum pembelajaran dimulai sudah bisa anak-anak bisa bersama saya ingatkan untuk membersihkan gitu loh Pak. Jadi pada saat pembelajaran dimulai nanti ya pembelajaran mulai seperti biasa tanpa jamnya itu terkurangi karena harus membersihkan kelas lebih dulu gitu Pak. Itu Ya. komitmen saya. Ya, alhamdulillah sih Bu. Artinya ada planning, ada rencana tadi, dan ada komitmen untuk dengan menjalankannya, menjalankan Jadi rencana. Nah, asumsikan ini sudah berjalan, dengan lakukan ya. Nah, rencananya apa? Tindak lanjutnya untuk ini apa? Untuk apa yang kita sudah bicarakan ini kan? Kita kan sudah bicara panjang lebar mulai dari permasalahan sampai rencana sampai jenengan mau komitmen nih untuk menjalani itu semua. Tindak lanjutnya dari ya paling enggak komunikasi kita ini seperti apa? tindak lanjut saya ya ini tadi Pak. Ya saya akan coba sih mulai dalam waktu dekat ini saya akan datang lebih awal gitu. Dan kalau memang cara ini betul-betul bisa berhasil ya akan saya teruskan gitu. Jadi saya akan berusaha datang lebih awal gitu, lebih awal dari biasanya maksud saya. Kalau biasanya saya kan datangnya mepet ya Pak ya. Nah, saya coba dalam waktu dekat ini saya akan datang lebih awal gitu. Dalam waktu dekat ini saya datang lebih awal sambil saya mantau, sambil saya melakukan aktivitas apa gitu di sekolah, sambil saya memantau anak-anak ketika di kelas itu. Pada saat sebelum pembelajaran itu loh Pak. Ya mungkin ya mudah-mudahan harapan saya nanti dengan seperti ini, dengan saya berikan pengawasan yang lebih seperti ini ya kebersihan kelas lebih ini Pak, Amin. lebih terjaga gitu loh Pak gitu. Ya. Apa gitu ya Pak ya? Menurut jenengan gimana Pak kalau saya seperti itu? Kalau itu sudah jadi komitmen dan tindak lanjut jenengan dan kita sudah komunikasikan dan istilahnya sharing ya semoga dapat terlaksana sih Bu, yang pertama. Yang kedua paling enggak ya adalah kita ngobrol lagi kaitannya dengan gimana perubahannya Bu, atau gimana perubahannya setelah jenengan lakukan ini gitu kan. Ya nggak hanya terputus sampai di sini saja kan gitu Bu. Iya. Harapannya sih gitu. Jadi setidaknya ada progres, ada perubahan yang jenengan temukan berdasarkan apa yang sudah jenengan sampaikan solusi dan tindak lanjut tadi. Itu sih Bu. Semoga berhasil ya Bu ya. Oke. Ya. Oke Pak Damaris, saya akan coba mulai besok ya. Nanti dalam waktu dekat ini saya akan seperti itu. Ya nanti kira-kira kalau ada waktu luang lagi ya saya akan cerita lagi ke jenengan gitu loh Pak. Ya tentang apa yang sudah dilakukan ini gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Dian ya. Mendengarkan cerita saya gitu Pak. Nggak apa-apa. Di video yang kedua, Bapak Damaris bercerita kepada saya mengenai masalah ketidaksopanan siswa yang dialami oleh Bapak Damaris di sekolahnya. Berikut adalah rekaman percakapan coaching yang saya lakukan bersama Bapak Damaris. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Damaris, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kebetulan ini saya ketemu jenengan ini ya. Jam kosong tak Pak? Waduh. Ya ini apa ya istilahnya ya. Saya berharap banyak dengan jenengan. Ada apa ini? Saya itu tadi itu ketemu beberapa teman-teman itu. Ya saya mau ngobrol masalah, ternyata solusinya kok saya masih kurang
kurang ngena gitu di pikiran sama di hati saya. Nah, makanya saya mau ketemu jenengan ini, saya mau menyampaikan masalah saya, Bu. Siapa tahu ada solusi yang saya dapat. Waduh, punya masalah dan jenengan Pak. Waduh, banyak Bu masalahnya saya ini, Bu. Tapi saya satu aja ini tentang siswa. Oh, tentang siswa ta? Ya, tentang siswa saya ini, Bu. Wah, ini istimewa ini. Ya, saya anggap istimewa ya karena berbeda dengan yang lain. Ya, yang pertama gini, Bu. Saya kan tadi pagi itu jam pertama sampai jam ke-6 itu loh, ngajar di kelas 12 TKJ 1 kan? Itu saya masuk jam pertama, saya masuk setelah istirahat. Kan satu jam pertama sampai jam ke-6 itu kan terjeda istirahat. Jam ke-4. Pas istirahat masuk kelas. Nah, masuk kelas ini kan saya ya seperti biasa jam 10.15 saya masuk. Saya udah ngomong, saya sampaikan pembukaan, kemudian tentang absen, sudah mulai mau masuk materi. Lah ternyata ada 3 orang. Nah, 3 orang baru masuk. Ya, telat katakanlah hampir 20 menit, hampir 30 menit. Masuk, nggak salam, nggak ngetuk pintu. Tahu-tahu masuk blunus gitu aja, sambil ngunyah, sambil nyemil ya kan. Nah ini, waduh. Saya kalau bukan guru ya ngapunten ini. Saya ya emosi saya. Wah. Untungnya saya masih menyadari kalau saya guru ya. Jadi saya nahan emosi. Tapi tetap Bu, namanya orang melihat hal seperti itu kan ya. Siapa yang nggak emosi Bu? Misalkan jenengan aja di rumah tiba-tiba ada orang asing masuk ya kan, tanpa salam, tanpa nutup pintu itu kan perasaan jenengan kayak gimana? Nah, ini sama juga saya juga merasakan itu tadi pagi. Ya saya emosi Bu sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi, itu anak saya anggap saya, siswa saya. Akhirnya ya cara mengingatkan saya ya ngapunten agak kasar gitu Bu. Kesannya agak apa ya ngomel-ngomel, ya marahin, ya akhirnya keluar kata-kata yang tidak sepantasnya gitu. Nah itu saya sebenarnya nyesel Bu, tapi ya pada saat momen itu saya nggak bisa mengendalikan emosi saya. Dan itu sebenarnya nggak sekali 2 kali. Ini aja tadi puncaknya ini tadi. Beberapa waktu minggu yang lalu itu kejadian juga hampir sama. Saya sudah berulang kali ya kan, ngomong di depan kelas, ngomong di depan anak-anak. Rek, Rona, Le, Nduk, karena mereka udah gede kan. Kamu udah dewasa, bla bla dan sebagainya. Saya sampaikan di depan kelas. Ya ada perubahan sedikit-sedikit tapi ya lagi masuk telat kan, terus ya unggah-unggahnya, sopan santunnya, hormat ke gurunya, bahasa cara ngomongnya ke gurunya aja itu waduh. Iki kayak bukan sama orang tua, kayak sama temannya gitu. Ya meskipun saya masih muda tapi kan juga saya ini guru. Paling enggak ya dengan orang yang lebih tua dan guru itu paling enggak cara ngomongnya, cara bertanya itu diatur. Itu masalahnya. Kalau menurut Dian kayak gimana? Jadi ini ya masalahnya itu siswanya Pak Damaris ini kurang sopan santun gitu ya Pak ya? Ya kurang lebih gitu. Oke, maksudnya Pak Damaris ini dari ceritanya Pak Damaris ini kayaknya Pak Damaris ini mengeluhkan kalau siswanya ini kurang sopan santun gitu ya Pak ya? Sopan. Gitu. Jadi Pak Damaris ini sebenarnya dari dengan ngomong dengan saya ini sebenarnya Pak Damaris tujuannya apa? Setelah nanti kita ngomong-ngomong ini. Ya, cari obat Bu, cari solusi Bu. Ya saya maunya apa sih? Ya paling enggak dengan ngobrol dengan ini ada solusi. Saya harus melakukan ini, saya harus paling enggak siswa saya yang masalah tadi treatment seperti ini gitu loh. Ada pencerahan gitu lah dari Dian, katakanlah mereka harus
seperti apa, akhirnya mereka jadi sopan santunnya juga lebih bagus, tanggung jawab hormatnya dengan guru juga, cara-caranya juga lebih bagus. Itu keinginan saya itu seperti itu. Oke. Artinya kalau boleh saya simpulkan ini gini ya Pak ya. Pak Damaris itu inginnya setelah ngobrol dengan saya ini menemukan solusi gitu ya. Solusi Iya. supaya gimana ya murid-muridnya Pak Damaris yang diceritakan tadi itu ada perubahan lah. Mungkin Ya. lebih sopan gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Ya. Sebenarnya kalau saya boleh tanya nih Pak, muridnya Pak Damaris itu dikatakan selama ini menurut Pak Damaris itu apa dikatakan kurang sopan apa bagaimana Pak kalau menurut pengamatan panjenengan? Saya kan udah ngajar 12 PKJ 1 ini sudah 2-3 bulanan, hampir 3 bulan. Sebenarnya itu tidak semuanya mereka itu gini, nggak semuanya mereka itu seperti itu. Cuma ada beberapa anak, istilahnya kalau ini ulatnya yang mempengaruhi, atau ketika dia melakukan 3 orang ini mulai istilahnya memulai keonaran atau hal yang nggak kantor, akhirnya semuanya ikut mempengaruhi yang lain. Apalagi anak-anak sekarang gampang terpengaruh. Ada sih temennya yang kayak gitu ya, paling 2-3 orang, yang lain ikut juga. Nah, 1 kali 2 kali itu saya pernah kelas itu ketika pelajaran di antara 3 anak yang jadi sumber masalah ini, dua di antaranya nggak masuk, cuma tinggal 1. Nah, akhirnya kelasnya lumayan lah. Jadi lebih ya nggak sepenuhnya kondusif tapi lebih baik. Jadi sebenarnya sumber masalahnya itu ada di beberapa siswa ini. 3 anak ini yang jadi biang keroknya. Ini seperti itu kondisinya. Tak amati selama ini. Jadi tidak semua siswa ya Pak ya yang maksudnya yang diceritakan Pak Damaris yang kurang sopan ini artinya hanya 3 siswa gitu ya. Namun ini mempengaruhi yang lain gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau diberi peringkat dari 1 sampai 10 gitu ya Pak ya. Itu ketidaksopanannya itu di angka berapa Pak? Wah, 1 sampai 10 itu. Kalau ada 11 saya kasih 11, tapi ya udahlah 8. Berarti saking nemennya gitu ya Pak ya? Ya lumayan, nemen dan hampir, waduh ini Nemen nggak sopannya berarti ya? Kalau diteruskan ini nggak terkontrol lagi, harus segera ditangani. Oke. Jadi kalau selama ini sebenarnya selain tidak sopannya itu kepada guru atau tidak sopannya ke bagaimana Pak ini? Apa kepada Pak Damaris saja sebenarnya? Ke guru. Jadi kayak Ke semua guru ya? Gurunya. Jadi kayak cara ngomongnya, ya, sopan santunnya, terus dia keluar masuk kayak yang tak sampaikan tadi. Itu jadi seenaknya. Jadi kayak nggak menganggap seolah-olah di kelas itu kayak nggak ada orang, padahal di situ ada gurunya ya. Kepada semua guru gitu ya Pak ya, seperti itu perilakunya. Kalau ke semua guru kayaknya nggak tahu ya semua ya, tapi dari saya dan beberapa teman itu ngalami hal kayak gitu. Gitu. Jadi semuanya saya nggak bisa memastikan, tapi beberapa teman saya juga ngeluh. Ya ini ya 3 pentolan ini. selain dari mungkin kata-katanya, terus dari sikapnya gitu ya Pak ya. Mungkin ada yang lain Pak, yang dianggap menurut panjenengan yang dianggap kurang sopan itu yang bagaimana? Apa ada yang lain? Kayaknya itu. Mungkin ada kata-kata yang bagaimana gitu. Kata-katanya itu sebenarnya kasar, cuma sama gurunya itu ya. Ibaratkan saya dengan siswa saya ngobrol. Saya pakai bahasa Indonesia bagus ini. Mereka jawabnya pakai bahasa Jawa, ngoko lagi. Bahasa Jawa kasar tuh, bahasa Jawa ngoko itu. Pernah diajari orangnya. Belajar bahasa. Iya. Tapi ndak kira-kira kalau menurut kriteria Pak Damaris itu kalau anak itu anak yang sopan itu menurut panjenengan itu
jenengan Pak Damaris itu nantinya itu kalau anak-anak itu dikatakan sopan, itu yang seperti apa sih Pak? Sopan yang jenengan inginkan itu, yang jenengan harapkan dari anak-anak itu yang bagaimana? Gini, kalau saya Bu ya, saya kan di sini guru produktif TKJ. Sopan ya paling nggak attitude-nya, sopan santunnya, hormatnya ke orang-orang tua itu aja sih Bu, kalau saya. Karena apa sih Bu? Mereka ini kelas 12, udah mau lulus ini mau kerja Bu. Kalau mereka attitude-nya nggak ada, mereka mau jadi apa nanti kalau sudah itu? Karena dunia kerja, dunia usaha itu nomor satu itu bukan skill Bu, bukan kepandaian Bu, tapi apa? Attitude Bu. Karena kita udah kerja sama beberapa industri itu yang dikeluhkan atau yang diinginkan industri itu ya attitude-nya anak-anak. Oke. Yang saya inginkan itu seperti apa sih? Ya paling nggak sikapnya. Kalau apalagi kita praktek di lab gitu, masuk kelas atau dari luar terus mau masuk, katakanlah di dia lihat ada gurunya di dalam ya paling nggak salam kayak atau ketuk pintu lah, ya. Ketuk pintu salam, kemudian ngomong ke gurunya dari mana, kok terlambat kenapa, terus jawabnya juga dengan yang bagus, ya sopan, ya. Paling nggak sama orang kedua itu ngomongnya nggak, kalau nggak bisa bahasa kromo inggil atau bahasa yang harus pakai bahasa Indonesia, itu saya rasa udah itu aja sih. Dan di kelas itu akhirnya jadi enak, kondusif, karena mereka juga bisa yang ngikutin pembelajaran saya, itu ingin saya itu seperti itu. Oke. Jadi Pak Damaris ini inginnya anak-anak itu ya kalau lewat ya permisi, ketuk pintu, mengucapkan salam gitu ya Pak ya. Ada lainnya mungkin Pak selain ya mengucapkan salam, permisi atau gimana itu? Ya hormat sih, lebih ke hormatnya ke gurunya. Katakanlah hormat ini kan saya terjemahkannya gini, kalau dia ngomong ke gurunya ya bahasanya yang bagus, yang sopan ya. Nah kan nanti sewaktu dia tanya pas pelajaran saya atau pas dia ada masalah terus dia tanya saya kan ngomong cara ngomongnya itu. Oke, bahasanya gitu ya. Bahasanya, gesturnya, kemudian sopan santunnya itu yang saya tekankan di situ. Jadi Pak Damaris ini inginnya anak-anak itu ya perilakunya itu lebih sopan lah, ada peningkatan gitu ya Pak ya. Iya. Oke, sebenarnya Pak Damaris ini kalau ingin supaya anak-anak itu seperti itu gitu ya, seperti yang Pak Damaris inginkan itu, ada enggak sih rencana mungkin Pak? Atau mungkin sebelum ini ada yang sudah panjenengan lakukan enggak? Supaya anak-anak itu bisa seperti yang panjenengan ceritakan tadi, yang panjenengan inginkan. Apa ya? Saya itu mungkin sudah berulang kali. Ya hampir bisa kita hampir setiap pertemuan itu ya. Kalau mereka itu, saya ngomong di depan kelas, depan mereka itu ngomong. Nah, dijaga attitude-nya, sopan santunnya. Ya saya berulang kali ngomong, tapi ya kenyataan yang terjadi ya memang ada sedikit berkurang, tapi lama-kelamaan ulang lagi. Oke. Jadi Mungkin saya nggak tahu maunya mereka ini seperti apa sih sebenarnya itu. Iya. Selain ini Pak, selain panjenengan berikan teguran ya istilahnya seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak Damaris selama ini kan sudah menegur ya. Selain menegur atau mengingatkan, mungkin menasehati, ada yang sudah panjenengan lakukan enggak selama ini? Jadi ketika menghadapi anak-anak seperti itu gitu. Kayaknya cuma itu. Selama ini hanya Saya itu cuma ya, Pak. di kelas, karena ya masa mau saya tanyai satu-satu kan nggak mungkin. Jadi Oke. maunya sih ya maunya, tapi ya nggak tahu, belum saya coba lakukan sih. Maunya saya itu yang pentolan 3 yang paling jadi provokator atau yang jadi apa ya masalahnya ini. Maunya saya panggil gitu satu-satu. Saya ajak ngobrol ini 4 mata sama saya. Karena udah kelas 12 ini sudah nggak ada waktu lagi. Oke.
pada saat Ngomong, nanti ya. panjenengan panggil ini gimana Pak? Pak Damaris akan melakukan apa pada 3 anak ini pada saat pemanggilan itu? Ya, gimana Bu? Kalau saya sih ya, lihat anak salah, misalkan saya lihat anak saya salah, ya paling tidak emosinya kan nggak meluap-luap ketika di depan gitu. Jadi emosi saya mulai cooling down, mulai menurun. Jadi pikiran saya itu jadi tenang, akhirnya saya mau ngomong apa itu enak. Artinya dia pun juga kalau diajak ngobrol empat mata kan namanya sama orang lain lebih enak. Di pikiran saya itu sempat terlintas seperti yang belum saya lakukan. Nah, setelah itu udah enak nih kondisinya ini, kan? Kondisinya udah nggak emosi lagi, udah nggak panas lagi, nggak panas lagi. Paling nggak saya mau tahu yang dia lakukan itu sebenarnya dia sadar nggak sih melakukan itu. Terus ngerti nggak dia itu kalau itu salah. Maunya itu saya ngomong, tapi koyok gimana ya Bu ya? Ya belum saya lakukan sih, cuma saya belum begitu yakin. Gitu ya. Ya. Kalau menurut saya sih ya tidak ada salahnya sih Pak kalau itu dicoba ya. Tapi itu apa ini sudah jadi bagian rencana dari panjenengan setelah ini melakukan panggilan ini nanti, panggilan dan anak itu tadi. Keinginan ada sih, tapi rencana kayaknya coba direncanakan dulu itu gimana? Gak apa-apa ya Bu? Menurut saya ya gimana ya, ya bagus sih Pak, bagus sih. Siapa tahu ya dari situ dengan dipanggil mungkin panjenengan juga akan mengerti seperti yang tujuan panjenengan sebutkan tadi ya Pak ya. Alasan anak ini apa ya? Menurut saya sih bagus juga sih Pak, bisa dicoba itu. Gitu. Ya. Jadi gambaran saya itu ya sebenarnya bukan rencana sih dulu itu sebelumnya, itu cuma gambaran aja. Apa maunya tak panggil secara pribadi supaya enak, kondisi tenang, nggak emosi. Kemudian saya tanya, Bu Mas, sebenarnya itu kamu melakukan kayak gitu itu gimana sih? Jadi dari hati ke hati itu kayaknya ya mungkin bisa saya luangkan waktu untuk itu sih di luar aja. Ya, saya planning dulu lah. Saya mau ngomong apa. Kadang kalau saya sama murid itu kadang karena terbiasa ngomong apa ya, secara lantang ya, keras ya. Akhirnya mau ngobrol kayak dari 4 mata gitu kayak belum terbiasa, kayak agak canggung. Tapi ya layak dicoba kayaknya. Gitu ya. Ya. Ini apa ini satu-satunya rencana dari Pak Damaris? Ada rencana lain mungkin selain melakukan pemanggilan? Sementara ini Satu itu dulu. belum ada rencana yang lebih baik dari ini. Gitu ya Pak ya. Ini kayaknya masuk. Ya, belum saya coba tapi kayaknya anak-anak muda umur 17-18 ini kayaknya kalau diajak ngobrol dari hati ke hati 4 mata ini kayaknya bisa jadi solusi. Menurut panjenengan gitu ya Pak ya. Oke, kalau begitu kira-kira kapan itu Pak mau dilaksanakan? Saya rencanakan mau ngomong apa dulu karena belum terbiasa Bu, terus terang saya melakukan kayak gini. Ini baru pertama Pak. Jadi ya hari ini kan hari Selasa, mungkin 3 hari lagi hari Jumat lah. 3 hari lagi ya. Ya, pas ada pelajaran saya lagi nanti. Oke. Saya coba lah manggil mereka satu persatu lah. Buat Komunikasi ya. Ya, komunikasi supaya dapat solusi lah. Oke. Siapa tahu ya, akhirnya baru nih saya akhirnya mikir begitu. Mereka di rumah mungkin habis dimarahi orang tuanya atau habis diapain ya kan. Habis di rumah saya nggak tahu kan. Saya ngobrol dengan jenengan ini barusan terlintas di pikiran saya. Langsung temu ide ya Pak ya. Pak Damaris, jenengan nanti hari Jumat kan rencananya mau pemanggilan itu ya. Mau pemanggilan siswa itu apa jenengan ini melaksanakan sendiri? Apa ada yang panjenengan minta bantuan gitu? Ada seseorang yang membantu panjenengan?
atau yang terlibat mungkin? Kalau saya kan kurang begitu luwes Bu kalau tempat-tempat ini. Jadi nanti gini aja Bu, saya tak coba ini nyusun kata-katanya jenengan, tak tunjukkan jenengan kira-kira kata-kata ini pas nggak untuk disampaikan ke Anda. Boleh Pak. Jadi saya minta apa ya, jenengan jenengan cek ini kira-kira dengan apa yang mau saya sampaikan seperti ini nih, kira-kira menurut jenengan gimana Bu? Belum tak sampaikan. Biar nanti, oh ternyata kalau ibu-ibu kan biasanya untuk enakan ngomongnya enak. Gitu. Latihan dulu gitu ya Pak ya. Nah iya. Buat konsep dulu. Iya. Apalagi anaknya kan cowok-cowok nih Bu. Biasanya kalau dengar kalimat dari cewek itu kan dia lebih mengena daripada sama cowok. Gitu ya. Hanya nanti butuh bantuan jenengan. Tapi nemuinya biar saya sendiri aja. Nanti biar saya pribadi dulu yang ngomong sama mereka langsung. Oke. Itu sih. Itu sih. Ini ya memang harusnya kan gitu ya Pak ya. Memang ya kalau sudah menemukan solusi seperti itu ya mudah-mudahan berhasil lah Pak. Rencananya Amin. Jumat kan ya? Rencananya Jumat nanti ya. Oke Pak, nanti saya tunggu ceritanya jenengan Pak pas hari Jumat nanti setelah pemanggilan itu ya. Kan hari Jumat jenengan panggil. Ya, yes pokoknya saya tunggu lah ceritanya dari Pak Damaris kelanjutannya gitu. Oke, berarti ini kita pembicaraan kita cukup ya Pak ya sampai sini dulu. Ya, maunya lebih lama lagi tapi ya udahlah apa. Ya, disambung nanti hari kita Jumat sambung aja lagi semua lagi di Jumat. Kita sambung hari Matur nuwun. Jumat. Nggih, matur nuwun Sampai Yan sini nggih. dulu ya Pak. Hal baik yang sudah dilakukan dalam percakapan ini adalah adanya kemitraan antara coach dengan coachee sehingga coachee lebih leluasa untuk mengutarakan permasalahannya. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat lebih menggali kompetensi dan kekuatan pada diri coachee. Selanjutnya, agar saya tetap dalam kondisi presence pada saat melakukan percakapan coaching, yaitu selain memahami dengan baik alur tirta, saya juga perlu menghentikan aktivitas lain untuk sementara waktu agar saya lebih fokus pada pembicaraan dan memahami materi pembicaraan dalam percakapan coaching. Untuk meningkatkan kemampuan saya, maka saya akan mempraktikkan percakapan coaching dalam percakapan sehari-hari di sekolah. Perasaan saya saat saya di coaching adalah yang pertama saya merasa lega karena bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya di sekolah. Selanjutnya, saya merasa mendapatkan kemantapan dalam mengambil keputusan serta dari percakapan coaching ini saya merasa menemukan ide baru yaitu untuk mempraktikkan percakapan coaching dalam pergaulan di sekolah. Ibu dan Bapak Guru, demikianlah video ruang kolaborasi modul 2.3 yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru.